Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dengan bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Pemirsa Mutiara Ramadan dan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan adalah salah satu rukun Islam yang wajib kita tunaikan. Namun Allah Subhanahu wa taala tidaklah memerintahkan sesuatu kecuali di dalamnya terkandung hikmah yang agung, baik untuk kehidupan dunia maupun akhirat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tujuan akhir dari ibadah puasa, yaitu la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Inilah hikmah terbesar dari puasa. Lalu apa sebenarnya hikmah dari perintah puasa yang dapat mengantarkan kita pada derajat takwa? Mari kita renungkan beberapa di antaranya. Yang pertama, mendidik jiwa untuk bertakwa. Takwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Selama bulan Ramadan, kita dilatih secara intensif. Kita diperintahkan menahan diri dari hal-hal yang asalnya mubah atau halal, seperti makan, minum, dan hubungan suami istri, semata-mata karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Latihan ini membangun kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi kita. Dalam hadis qudsi riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan, setiap amalan anak Adam adalah untuknya kecuali puasa. Karena puasa itu untukku, kata Allah, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Ia meninggalkan syahwat, makanan dan minumannya karena aku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika kita mampu meninggalkan yang halal karena Allah, tentu kita akan lebih mampu meninggalkan yang haram di luar Ramadan. Inilah buah takwa. Kita menjadi pribadi yang lebih taat dan takut melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menumbuhkan rasa syukur. Ketika kita merasakan lapar dan dahaga, kita menjadi sadar betapa berharganya nikmat Allah yang selama ini mungkin kita lupakan. Seteguk air dan sebiji kurma terasa begitu nikmat saat berbuka. Rasa lapar ini mengajarkan kita untuk bersyukur atas nikmat kenyang yang selama ini kita rasakan tiap hari. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayah. Artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya adabku sangat pedih. Dengan syukur, nikmat yang ada akan terasa lebih bermakna, dan Allah pun menjanjikan tambahan nikmatnya. Yang ketiga, melatih pengendalian diri atau self-control. Puasa adalah madrasah atau sekolah yang mengajarkan kita untuk mengendalikan hawa nafsu. Bukan hanya lapar dan haus, kita juga dilatih menahan amarah, menjaga lisan dari ghibah atau menggunjing, namimah, adu domba, dan dusta. Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, maka
janganlah berkata kotor, dan janganlah bertindak bodoh. Jika ada seseorang yang mencacinya atau mengganggunya, hendaklah ia mengatakan, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Orang yang mampu mengendalikan diri saat puasa, insya Allah akan mampu mengendalikan diri dari perbuatan dosa di luar Ramadan. Yang keempat, menumbuhkan rasa empati dan solidaritas sosial. Lapar yang kita rasakan hanyalah sementara, karena saat maghrib kita sudah bisa berbuka. Namun bagaimana dengan saudara-saudara kita yang fakir dan miskin? Mereka mungkin merasakan lapar setiap hari. Puasa mengajarkan kita untuk merasakan apa yang mereka rasakan, sehingga muncul dalam diri kita rasa peduli, empati, dan semangat untuk berbagi. Inilah mengapa sedekah di bulan Ramadan sangat dianjurkan. Rasulullah adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Yang kelima, kesehatan jasmani. Selain kesehatan rohani, puasa juga memiliki hikmah untuk kesehatan fisik. Dengan berpuasa, sistem pencernaan kita beristirahat. Racun-racun dalam tubuh atau toksin dapat dikeluarkan. Dan berbagai penelitian modern membuktikan manfaat puasa untuk kesehatan. Ini adalah bonus dari Allah SWT, sebagaimana sabda Nabi, sumu tasyihu. Artinya, berpuasalah, niscaya kalian akan sehat. Hadis riwayat At-Tabrani. Yang keenam, yaitu pengampunan dosa. Hikmah terbesar lainnya adalah kesempatan untuk meraih ampunan Allah SWT. Bulan Ramadan adalah bulan penuh rahmat dan maghfirah. Rasulullah bersabda, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, demikianlah beberapa hikmah agung dari ibadah puasa. Marilah kita isi bulan suci ini dengan amalan-amalan yang terbaik. Tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menjaga seluruh anggota tubuh dari perbuatan dosa. Jadikan puasa kita sebagai puasa yang berkualitas, yang mampu mengubah kita menjadi pribadi yang lebih bertakwa, baik di bulan Ramadan maupun di bulan-bulan berikutnya. Semoga Allah SWT menerima seluruh amal ibadah kita dan mempertemukan kita kembali dengan Ramadan di tahun-tahun mendatang dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.